Ini alasan Tuchel sering mainkan Hudson-Odoi di banyak posisi. Thomas Tuchel membuat banyak kejutan di Chelsea. Salah satunya adalah memainkan Callum Hudson-Odoi di sejumlah posisi. Hudson-Odoi merupakan salah satu pemain yang mendapat kepercayaan di bawah Tuchel. Namun pelatih asal Jerman itu memberikan peran baru kepada sang pemain. Pemain 20 tahun itu dikenal sebagai gelandang serang atau winger kanan. Namun ia diminta bermain sebagai wingback kanan oleh Tuchel. Tuchel kembali menggeser posisi Hudson-Odoi saat Chelsea menang 1-0 atas tim Championship Barnsley di FA Cup. Ia memindahkan Hudson-Odoi dari bek sayap kanan ke lini tengah. Salah satu kelebihan Hudson-Odoi yang digemari Tuchel adalah fleksibilitasnya. Menurut Tuchel, kelebihan ini akan sangat berguna untuk Chelsea. Saya tidak tahu apakah itu keuntungan atau tidak, kata Tuchel di situs resmi klub. Tetapi jika Anda memiliki pemain seperti Callum, dan kami memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada lawan dan bek lawan, mengapa tidak menggunakannya? Ini memberi kami kemungkinan untuk beraksi dan menjadi fleksibel dan untuk membantu struktur dan formasi tim. Hudson-Odoi bukanlah satu-satunya pemain muda yang mendapat kesempatan dari Tuchel. Mantan pelatih PSG sering memainkan pemain muda karena mereka adalah tulang punggung klub. Dalam keyakinan saya, pemain muda selalu menjadi tulang punggung klub manapun. Lanjutnya, demi datangkan Erling Haaland, Chelsea siap tumbalkan Kepa Arrizabalaga. Chelsea dikabarkan berencana menjual beberapa pemain tim utama untuk membeli penyerang Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pada musim panas ini. Football London melaporkan Chelsea kemungkinan akan menjual kiper Spanyol Kepa Arrizabalaga serta bek Andreas Christensen dan Fikayo Tomori untuk mendapatkan dana guna mendaratkan striker berusia 20 tahun itu. Kepa yang memecahkan rekor transfer 72 juta pounds pada tahun 2018 kalah bersaing dengan rekrutan baru Edward Mendy. Kepa tampil apik dalam laga terakhir Chelsea di Piala FA. Namun rencana klub untuk menjual kiper asal Spanyol itu tetap ada. Christensen juga kalah bersaing dengan Thiago Silva, Antonio Rudiger, dan Kurt Zouma. Lalu Chelsea juga telah meminjamkan Tomori di AC Milan. Bisa membujuk raksasa Italia untuk mengaktifkan opsi beli dalam kontraknya yang diyakini sekitar 27 juta pounds. Haaland kabarnya dibanderol sekitar 68 juta pounds pada musim panas 2022. Tetapi dengan klausul pelepasannya tidak berlaku sampai saat itu. Dortmund kemudian akan meminta sekitar 100 juta pounds pada musim panas ini. Jika benar-benar menginginkan Haaland, Chelsea belum kapok mendatangkan pemain asal Jerman. Di skuad The Blues saat ini sudah ada Timo Werner dan Kai Havertz. Namun saat ini, Chelsea akan lebih leluasa karena sudah memiliki pelatih yang memahami karakter pemain-pemain jebolan Bundesliga. Dilansir dari Football London. Tuchel sebut Kai Havertz bisa berikan pengaruh besar dalam skuad Chelsea. Kabar soal masa depan Kai Havertz menjadi salah satu hal yang cukup banyak dibahas di sepanjang musim panas 2020 lalu. Sempat dikaitkan dengan beberapa klub seperti Bayern Munich, Real Madrid, dan Chelsea. Pemain asal Jerman tersebut akhirnya mantap hengkang ke Stamford Bridge dan didatangkan dengan harga 80 juta euro. Ekspektasi tinggi tentu langsung disematkan publik pada Havertz. Terlebih jika melihat dana yang dikeluarkan The Blues dan konsistensi serta ketajaman yang dia perlihatkan bersama Leverkusen. Sayang, musim perdananya di Inggris terlihat belum optimal. Dia baru mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 27 laga. Belum lagi Havertz juga sempat dibekap cedera dan terpapar COVID-19. Walau demikian, Thomas Tuchel memiliki pandangan yang berbeda. Pelatih asal Jerman itu menilai Havertz akan tetap memberikan pengaruh signifikan di dalam skuad dan menjadi pemain penting Chelsea. Saya benar-benar merasa yakin bahwa kita akan bisa melihat performa terbaik dari Kai Havertz. Tetapi itu memerlukan waktu. Tidak ada jawaban pendek untuk menjawab isu tersebut. Jika bisa menggunakan solusi singkat, saya pasti sudah mengajaknya bicara dan membantu dia mencapai potensi tertinggi, ujar Tuchel seperti dilansir Sky Sport. Havertz jelas memiliki potensi, namun proses adaptasi pemain yang baru bergabung tentu berbeda-beda. Semua memerlukan proses. Kini hal yang perlu kami lakukan adalah terus mendukung dan memberikan semua hal yang dia perlukan. Havertz adalah pemain yang rendah hati dan memiliki talenta yang luar biasa.
dia pasti akan segera menunjukkan performa maksimal. Sayang seribu sayang, Kai Havertz masih belum bisa kembali ke starting 11 kala Chelsea bertemu Newcastle United dalam lanjutan pertandingan pekan ke-24 Liga Inggris. Dia masih menjalani pemulihan cedera dan diperkirakan baru akan ambil bagian dalam beberapa hari ke depan. Inginkan Christian Eriksen, Chelsea siap berikan Jorginho ke Inter Milan. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan telah melayangkan proposal pertukaran pemain kepada Inter Milan yang melibatkan Jorginho dan Christian Eriksen. Eriksen mengalami masa-masa kurang menyenangkan semenjak direkrut Inter dari Tottenham pada Januari 2020 lalu. Gelandang asal Denmark itu pun sempat diklaim ingin kembali ke Inggris. Kini Chelsea diyakini siap menyelamatkan karir Eriksen dengan memboyongnya kembali ke London pada jendela transfer musim panas mendatang. Dilansir Calcio Mercato Web, Chelsea kabarnya datang ke Inter untuk meminta Eriksen dengan skema pertukaran pemain. Sebagai gantinya, The Blues memberikan Jorginho kepada Nerazzurri. Kubu Inter kabarnya menganggap bahwa kedua pemain itu memiliki nilai jual yang sama, yakni 50 juta euro. Namun Chelsea diklaim tak sependapat dengan Inter. Untuk saat ini Chelsea diklaim masih bersikeras bahwa Inter harus menambah uang tunai senilai 15 hingga 20 juta euro dalam kesepakatan pertukaran pemain ini. Pertukaran pemain ini berpeluang semakin besar untuk terwujud jika Inter jadi menunjuk Maurizio Sarri sebagai allenatore baru mereka musim depan. Belakangan memang muncul desas-desus bahwa manajemen Inter bakal mendepak Antonio Conte dari kursi pelatih, menyusul tersingkirnya Labine Mata dari dua ajang musim ini, yakni Liga Champions dan Coppa Italia. Jorginho dan Sarri sendiri dikenai sudah memiliki hubungan dekat sejak keduanya masih di Napoli. Jorginho bakal senang jika bisa kembali dilatih oleh Sarri. Andreas Christensen, Dennis Beckenbauer, Chelsea yang jadi favorit Thomas Tuchel. Nama Andreas Christensen tak begitu dikenal banyak pencinta sepak bola Liga Inggris karena jarang tampil bagi Chelsea. Namun ia diam-diam menjadi salah satu pemain favorit Thomas Tuchel yang kini menunggangi The Blues. Kehadiran Thomas Tuchel memberi angin segar pada dirinya, apalagi semenjak cedera Thiago Silva yang membuat Christensen kembali ke starting line up saat masuk sebagai pemain pengganti di laga melawan Tottenham Hotspur. Sejak saat itu, Christensen menampilkan performa luar biasa dan solid. Inkonsistensi yang kerap disematkan padanya pun perlahan mulai memudar setelah tampil brilian di dua laga The Blues selanjutnya. Julukan Dennis Beckenbauer yang diterima Andreas Christensen sendiri bukanlah julukan resmi. Julukan itu diberikan pendukung Chelsea yang terpesona dengan penampilannya pada awal musim 2017-2018. Tuchel menilai karakter Christensen sebagai ball-playing defender cocok dalam taktiknya, yang sering membangun serangan dari belakang. Christensen pun mendapatkan kesempatan dan tampil apik, apalagi ia merupakan bek yang begitu kalem saat bertahan dan memainkan bola, layaknya Franz Beckenbauer yang dikenal sebagai libero terbaik sepanjang masa. Selain Tuchel, Johnny Terry juga mengakui bakat dari Christensen. Saya yakin Christensen akan menjadi pemain top dan salah satu pemain masa depan Chelsea, ujar John Terry. Kini bersama Tuchel pun Christensen mendapat kesempatan untuk mengenakan julukan Dennis Beckenbauer kembali. Apalagi pelatih asal Jerman ini punya gaya permainan yang sama dengan Sarri dan taktis serupa dengan Conte formasi 3 back.